Cindy, kedepannya, asal ada ayah, lakukan saja apapun yang kamu mau. Kamu? Pak Herman, mulai sekarang, putriku nggak ada hubungan denganmu lagi. Selain itu, soal kalian menyiksa putriku, juga akan aku gugat. Balas kalian berlipat ganda. Ayo pergi. Ayo pergi. Halo guys, di video kali ini saya akan mereaksi video drama Cina yang versi dub bahasa Indonesia yang berjudul Berlari ke Pelukan Ayah ya. Yang sebelumnya itu adalah bahasa Inggris ya. Sekarang saya sudah menemukan bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita saksikan seperti apa yang versi bahasa Indonesia. Ini dia episode pertama ya. Pencocokan gen secara global sedang berlangsung. Semoga kami segera menemukan. Oke, sedang nyocokin genetik ya. Ini adalah keluarga Hadi, Beni Hadi, pemimpin keluarga Kami segera Hadi. menemukan cucu kami. Semoga Sedang berdoa katanya semoga kami segera menemukan cucu perempuannya ya. kami segera menemukan cucu kami. Ini siapa nih? Kalian ini sudah Ini adalah James. pakai teknologi modern dan berdoa segala. Meski memanggil Tuhan juga nggak berguna. Kata si James sudah punya teknologi canggih kok masih berdoa aja katanya. Manggil Tuhan juga percuma dengannya katanya. Kata si James. Sudah kubilang, aku nggak bisa punya anak. Nggak mungkin punya keturunan. Si James ini putus asa nih sebelum tesnya keluar udah bilang kayak gitu punya keturunan katanya. Diam kamu! Dasar kurang ajar. 3000 tahun keluarga Hadi hanya punya keturunan laki-laki. Tapi wajangan leluhur bilang generasi ke-99 akan melahirkan seorang putri. Oh, buset, selama 3000 tahun dia hanya punya keturunan laki-laki saja katanya. Tapi kalau leluhurnya nanti di generasi ke-99 akan punya keturunan perempuan ya. Benar. Tepat dari generasi kamu. Di dalam nasibku memang ada seorang cucu perempuan. Terserah kalau kalian mau habiskan waktu. Intinya, aku nggak mungkin punya anak. Kamu dasar kurang ajar. Pencocokan berhasil. Nah, pencocokan genetiknya berhasil ya. Tadi si James bilang ternyata punya keturunan dan ternyata labnya mengatakan bahwa gennya cocok 99% dan mempunyai seorang putri ya. Cucuku sudah ketemu. Benar, bagus sekali. Gigit Cindy, putri angkat keluarga dia. Oke. dia. Gigit dia. Nona keluarga Daria yang terhormat kenapa berebut makanan dengan anjing? Nona apaan? Hanya putri angkat yang diusir keluarga Daria. Putri kandung keluarga Daria sudah kembali. Putri angkat keluarga Daria ya. Si Cindy ini diusir oleh keluarga Daria karena putri kandung keluarga Daria sudah kembali dan dimasukkan ke Dia itu penjara. hanya putri angkat yang hina. Ayah, ibu, kakak, aku Ini 3 tahun yang lalu sebelum masuk penjara ya. tidak mencuri barang ini. Ayah, Keluarga Daria tidak punya putri sepertimu. Kalau tidak mau berubah, sebaiknya kamu pergi bertobat Ini Herman Daria yang angkatnya si Cindy. ke penjara saja. jangan. Si Cindy ini masuk penjara karena difitnah telah mencuri barangnya si Eni yang selaku anak kandungnya keluarga Daria ya. Dasar bodoh. Kenapa kita seperti ini? Cepat makan. Nona ini hanya makan masakan orang tua. Apaan? Nona apaan? Ayo makan. Ya sudah dimakan. Dimakan juga kan? Dasar pengemis. Begitupun dianggap Nona. Benar itu. Kasihan si Cindy di penjaranya dibully habis-habisan sama orang-orang yang di penjara yang lainnya ya. Nah tuh si Bang marah ya tuh ngambil kayu. Cindy, Nah hampir aja dipukul tuh Cindy marah. Ada yang manggil. 3 tahun masa pertobatan sudah tiba. Kamu sudah boleh pergi. Oh sudah 3 tahun nih di penjara. Jadi si Cindy mau keluar nih udah bisa keluar dari penjara ya. Masa hukumannya sudah berakhir.
jadi tuh. Orang mau itu ya, mau pukul. Dulu memang salahku. Tidak seharusnya mengharapkan kasih sayang yang bukan milikku. Sekarang semuanya sudah saatnya dituntaskan. Ujian Eni kali ini meraih juara pertama lagi. Memang gen kita paling hebat. Gak seperti Putri Durhaka yang kamu adopsi itu. Songong, saya ini katanya juara pertama. Gak seperti Siti katanya. Nah, lo Siti pulang. Ini si Ani Daria, putri kandung keluarga Daria. Putri keluarga Daria. Kakak, akhirnya kamu kembali. Masih dia sok manis, sok perhatian. Ya, kakak bebas dari penjara, kenapa tidak ayah jemput? Gayanya ngomong kayak gitu. Kenapa katanya kakak keluar dari penjara jemput? Ini Capar tak lupa karena sibuk. Baguslah kalau sudah kembali. Kedepannya kamu ubah sifatmu. Jangan tindas Eni lagi. Ngapain dijemput? Dia kan bisa pulang sendiri. Lagi Siapa tadi tuh? Kakaknya si Ani kali ya. Iya, ini Sumargo, ibu angkat si Cindy. pula, anjing saja bisa pulang ke rumahnya sendiri. Buset, katanya ngapain dijemput? Anjing aja bisa pulang sendiri katanya. Kembali saja sudah cemberut. Dasar pembawa sial. Kakak baik-baik saja di sana. Aku belum mati. Pasti kamu kecewa. Kakak, aku senang sekali kakak dibebaskan. Senang sekali dibebaskan katanya. Padahal dia yang mitnah tuh, yang mitnah si Cindy, nyuri barang-barangnya. Dasar kedua. Kebetulan ayah dan ibu bilang mau beri aku hadiah. Menurutmu, apa yang seharusnya aku minta? Oh, hampir saja lupa. Kamu jadi tahanan selama 3 tahun. Di dalam penjara, pasti sudah ketinggalan zaman. Kalau begitu, Ayo, tampar tuh si muka kedua tuh. Rasain tuh. Pamer ya, ledek katanya mau dikasih hadiah sama orang tuanya. Iya, dikasih hadiah tamparan aja tuh, bener gitu sih. Tamparan aja. Hadiah tamparan. Oke, tadi episode pertama sudah selesai ya. Yang dari lab gen titik yang cocokkan gen sudah berhasil, sudah menemukan bahwa ada gen keturunan dari keluarga Hadi ya. Kemudian tadi si Sidi juga di penjara, dibully sama orang-orang yang di penjara, kemudian keluar dari penjara, balik ke rumah ribut lagi sama keluarga angkatnya. Sekarang kita lanjut ke episode kedua. Oh iya, bagi kalian yang enggak suka dengan komentar-komentar saya yang memang sebenarnya tidak penting ya, kalian bisa lompat ya, langsung lompat ke episode kedua ya. Saya hanya mengomentari ini hanya karena mengikuti peraturan ya, mematuhi peraturan dari pihak YouTube ya. Oleh karena itu saya berharap kalian bisa maklumi komentar-komentar saya yang bagi kalian tidak penting ya. Ya, sekali lagi komentar-komentar saya ini adalah untuk mengikuti atau mematuhi peraturan dan kebijakan daripada pihak YouTube ya. Oleh karena itu bagi kalian yang tidak suka silahkan lompat saja ke episode berikutnya ya. Harap maklumi saja ya, ini namanya konten kreator ya. Oke, kita lanjut ke episode kedua. Itu kuberi kamu hadiah tamparan. Gila kamu, berani-beraninya menampar Eni. Hah, maaf. Terlalu lama di penjara. Melihat orang yang menyebalkan langsung ingin kutampar. Kurang ajar sekali kamu. Herman, ini putri angkatmu yang baik itu. Bahkan sampai menindas putri kandung kita. ayah. Sudahlah, Eni jangan nangis lagi. Cepat minta maaf pada Eni. Kalau tidak Kalau aku... enggak gimana? Kalau enggak mau masukin aku ke penjara lagi? Kali ini mau berapa lama? 10 tahun? Atau 20 tahun? Kamu ini dendam padaku. Dulu, karena iri pada Eni, kamu bahkan melakukan hal seperti itu. Kubawa kamu ke sana, itu juga demi kebaikanmu. Kamu Goblok, masukin ke penjara demi kebaikan kamu katanya. Ya, orang tua angkat aja ini. Aduh,
lebih baik kan kamu dimasukin ke penjara. Gimana sih? Tiap hari begitu cemberut, seperti semua orang berutang padamu saja. Kamu ini hanya di penjara 3 tahun saja. Eni itu sampai 3 tahun kok hanya 3 tahun saja di penjara katanya. mengalami trauma Si Ani mengalami trauma apa? Lebih parah katanya daripada si dia. dalam sampai gak bisa tidur nyenyak. Apa-apaan ini? Gak tahu malu. Tuh sampai ingat dia flashback waktu dia di penjara, dia dipukuli, dibully ya kan di dalam. Gak tahu malu. Masih mau berpura-pura. Hajar kamu. Hajar dia. Hajar dia. Hajar dia. Hajar. Kalau begitu aku nggak keberatan untuk buat dia lebih trauma lagi. Dasar durhaka, cepat bersujud. Kusuruh kamu bersujud. Ditendang si dia. Oh ya, kakaknya suruh bersujud, suruh berlutut dan meminta maaf kepada si Ani karena sudah menampar si Ani tadi. Si Ani itu yang pasti ditampar karena mukanya muka dua, dia sok manis, sok perhatian, padahal dari belakang dia menusuk, memasukkan, memfitnah si Cindy, mencuri ya kan, sehingga dimasukkan ke penjara dihukum selama 3 tahun. Padahal keluarga Daria sudah merawatmu 10 tahun. Kamu sudah nggak tahu berterima kasih, malah juga nggak bertobat, terus menindas Eni. Aku menyesal sekali sudah mengadopsimu. Lu menyesal katanya si itu keluarga Darianya tuh. Menyesal telah mengadopsi si Cindy katanya. Flashback lagi ini si Cindy waktu masih kecil. Paman gak apa-apa. Ada terluka nggak? Putriku. Putriku. Kamu putriku. Putriku. Eni, akhirnya kita pulang. Coba lihat, masih ingat nggak? Bukannya ayah bilang ayah terus mencariku. Kenapa ayah sudah punya putri yang lain? Ayah hanya merasa dia sangat mirip denganmu, tapi di hati ayah hanya ada kamu. Oh, jadi begitu ya awal ceritanya. Jadi si Herman itu sedang mampu mau tabrak mobil, kemudian ditolong oleh si Cindy ya. Dan ketika melihat si Cindy, si Herman ini melihat seperti putrinya yang kemudian mengadopsi si Cindy. Adopsi yang kamu maksud hanya menganggapku sebagai pengganti Eni. Kamu dasar kurang ajar, bahkan berani melawan. Apa kamu masih menganggapku sebagai ayahmu? Herman, sejak kamu membawa aku ke penjara, hubungan kita sudah berakhir. Ya gitu. Sejak si Herman masukin Cindy di penjara itu aja sih dia putusin aja hubungan antara ayah dan anak. Itu berubah bagus, tegas. Kamu ini mau putus hubungan denganku? Kakak, kalau kakak marah lampiaskan padaku saja. Ayah kurang sehat. Jangan buat ayah sedih. Baiklah, kalau kamu begitu suka berakting, maka kubiarkan kamu berakting sekali lagi. Memfitnahku pantas dihukum. Kebiasaan berbohong pantas dihukum. Berniat jahat pantas dihukum. Ayah, ibu, Sini, itu. Ini kamu nggak apa-apa? Apa? Kamu nggak apa-apa? Cindy, apa kamu gila? Kenapa kamu perlakukan Eni seperti itu? Bukankah kamu mau putus hubungan? Baik, usir kamu dari keluarga dari hari ini. selama ini uang keluarga Daria yang kupakai akan kukembalikan semuanya. Mulai sekarang kita nggak saling berutang. Putus hubungan selamanya. Putus hubungan selamanya? Kukabulkan kemauanmu. Pergi kamu, pergi. Berhenti. Apa kamu yakin? Kalau hari ini kamu keluar dari rumah ini, berarti aku nggak punya putri sepertimu. Memang itu yang ku mau. Ya, tadi ribut-ribut ya setelah pulang dari dari penjara pulang ke rumah keluarga dari. Oh iya, sekali lagi saya tidak akan bosan-bosan dengan kasih tahu bahwa
saya yang tidak suka dengan komentar saya, silakan lompat saja ya. Saya komentar ini seperti yang saya bilang tadi ya, hanya untuk mematuhi peraturan dan kebijakan dari pihak YouTube ya. Oleh karena itu sekali lagi tidak akan pernah bosan saya sampaikan, bagi kalian yang tidak suka dengan komentar saya yang memang tidak penting ya, silakan lompat saja ya. Oke, lanjut lah. Nona Cindy, kami sudah mendaftarkan informasi Anda ke dalam bank Gen dan menemukan ayah kandung Anda. Apa Anda menghubungi dia? Di bank genetik ternyata ada informasi tentang apa sih namanya, itu masih ada ikatan keluarga gitu ya. Gak perlu. Aku sudah punya ayah. Oh ya, di bank genetik tadi ada informasi bahwa ada apa sih, kecocokan gen ya si diri dengan ayahnya. Tapi di sini nggak mau karena dia merasa sudah punya ayah angkat yang baik gitu ya. Pada awalnya baik juga awalnya, tahu udah setelah ada si Ani. 4 tahun lalu, demi Herman, aku menolak untuk bertemu dengan ayah kandungku. Sekarang demi Iya, 4 tahun lalu itu informasi tadi itu 4 tahun yang lalu ya, kan ada tawaran menemukan informasi tentang ayah kandungnya, namun si ini menolak ya, demi si Herman ayah angkatnya yang ya begitulah. bertahan hidup. Aku hanya bisa mencarinya. Penerus keluarga terkaya kota Lures, James Hadi, Oh, ada berita nih, penerus keluarga James Hadi Ternyata punya seorang putri. ternyata punya seorang putri yang terlantar. Ini sedang dicari di sedang dicari di seluruh dunia. Itu benar. Aduh, muter lama amat nih. Sabar ya. Nah, ini dia nih. Tadi episode kedua sudah selesai ya. Ini masuk ke episode ketiga ya. Sekali lagi yang tidak suka dengan komentar saya yang memang tidak begitu penting bagi kalian dan bagi saya juga sebenarnya. Enggak. Bagi saya ini penting karena untuk mematuhi peraturan dan kebijakan dari pihak YouTube ya. Oleh karena itu saya harap kalian bisa maklum ya, dan yang bagi yang tidak bisa memaklumi dengan komentar saya ini, kalian boleh lompat langsung ke episode ketiganya ya. Ini apa nih ya, kita langsung saksikan episode ketiga ya. Banyak sekali orang yang nanti mengaku-ngaku sebagai putrinya Pak James ya, karena memang tadi itu diberitakan ya bahwa Pak James mempunyai putri keturunan ya yang terlantar dan saat ini sedang mencarinya di seluruh penjuru dunia ya. Setelah berita itu tersebar, maka orang-orang pun berbondong-bondong datang dan mengaku mengatasnamakan putri daripada Bapak James ya, karena Pak James ini ya orang kaya, orang yang terkaya ya di daerah tersebut. Makanya ya pasti semua orang pengen diambil dijadiin sebagai anaknya gitu kan, biar hidupnya terjamin, hidupnya sejahtera, berkecukupan segala-galanya ya. Oke, kita lanjut melihat antrian ini. Ayo putri Pak James. Aku datang mencari ayahku. Mencari ayah. Siapa nih? Asisten keluarga ini. Oke, ini asistennya. Ya, Ibu, Pak James 38 tahun. Anda kelihatannya sudah 83 tahun. Orang yang kelihatan sudah 83 tahun mengaku-ngaku sebagai anaknya Pak James yang baru berusia 38 tahun. Ya kan, ini kan lucu. bukan. Mereka sudah bilang datang mencari ayam bisa dapat telur. Loh, ini ada lagi yang bencong ini, udah dibilang di beritanya itu mempunyai keturunan perempuan. Ya, ini malah bencong yang datang mengaku-ngaku. Pak James, aku punya hasil tes DNA. Punya hasil DNA katanya. Pak James itu mencari anak perempuannya. Sebenarnya aku ini wanita. Sebenarnya dia wanita. Bencong. Buset, banyak amat. Untuk orang yang lamar kerja aja ya. Tuh, ini
Selamat kerja coy. Cepat biarkan Selamat aku menjadi muncul. anaknya Pak James, orang Pak yang James, kaya. ini orang ke 9.997. Hampir 10.000. Kita di atas 1 tahun sampai di bawah 80 tahun sudah hampir semua diperiksa. Dan Oh. masih memperluas jangkauan pencarian. Ini sudah hari keempat 3 jam 20 menit 7 detik. James, kalau terjadi sesuatu pada cucuku, ku hajar kamu. Asal belum mati, pasti bisa ketemu. Kamu dasar kurang ajar. Setiap generasi keluarga Hadi hanya punya keturunan pria. Semuanya pemorot harta. Susah payah punya cucu perempuan. Dia itu cucu kesayangan keluarga Hadi. Saatnya menyuruh para pemorot harta itu merasakan hidup di pedesaan lagi. Anak laki-laki itu harus dibesarkan sederhana. Tapi Oh, ternyata dia punya banyak keturunan, tapi semuanya laki-laki ya. Yang laki-laki semuanya dikirim ke desa untuk bertani atau berkebun. kalau memikirkan cucu kesayanganku masih terlantar di luar sana, hatiku ini sakit sekali. Asal bisa temukan cucu kita, semua harta atas nama aku akan kuwariskan semua untuknya. Di lantai bawah grup Hadi masih ada 100-an orang yang mengantri menjadi cucu kalian. Kalau kalian mau, terima saja semuanya. Kamu Kurang ajar emang si James ini. Masih banyak ratusan orang masih ngantri di bawah untuk apa sih mengaku mengklaim melamar jadi cucu. Katanya kalau mau katanya ya ambil aja semua katanya jadi cucu. kurang ajar. Ada apa ini? Sudah giliranku. Ini semua apa Putri James? Hasil tes DNA 100.000 per lembar. Mau nggak? Nggak perlu. Aku dan James memang berhubungan darah. Semuanya juga bilang begitu. Apa kamu bilang? Akulah putri kandung Pak James. Oh, Pak James Bukannya hitam. sudah datang. Tuh, Pak James Bond sudah datang. Pak James Bond. Banyak yang pengen jadi anaknya Pak James. Woi, pada ngaku ayah katanya. Woi, pada rebutan. Wih, siapa berlutut dia? Semua yang datang ke sini, kalau dengan sengaja melakukan penipuan, grup Hadi akan menggugatnya. Nah, pada kabur tuh setelah diancam ya. Kalau apa namanya nipu katanya enggak benar nanti akan digugat ya pada proses secara hukum. Tinggal si Cindy yang masih sini. Nah, gimana nih reaksinya nih? Ayahnya nih. Lah, kok cuma papa doang? Hey James, Oh, ngajar. James. Kamu memanggilku? namaku Cindy, berumur 17 tahun. Aku putri kandungmu. Cindy langsung terang-terangan ya mengaku bahwa dia adalah anak kandungnya si James Bond ya. Dan berakhirlah episode ketiga ya. Sekarang kita beranjak ke episode keempat. Saya tidak akan bosan-bosan kepada kalian ya untuk ngasih tahu bahwa komentar-komentar saya ini adalah untuk mematuhi peraturan dan kebijakan daripada YouTube. Oleh karena itu, bagi kalian yang tidak suka dengan komentar-komentar saya, silakan lompatin saja ya. Memang komentar saya tidak penting bagi kalian dan sangat penting buat konten saya. Ngerti? Paham ya? Nah, lanjut nih. Episode keempat. Cindy, umurku 17. Aku putri kandungmu. Ini hasil tes DNA aku. Hasil tes seperti itu. Sudah banyak sekali aku lihat. Kalau begitu kita bisa pergi tes DNA. Bocah, kamu ini memang suka sembarang mengenal ayah ya? Bawa pergi. Oke. James, punya anak tapi tidak merawatnya itu melanggar hukum moral. Langsung bermurut petirnya tuh katanya punya anak tapi nggak bertanggung jawab itu melanggar moral yang benar. Ya, tadi kan si Cindy sudah mengaku di depan ayahnya bahwa si dia adalah anak kandungnya, tapi si James tidak percaya. Ya, emang wajar si James ini nggak percaya karena tadi kan banyak sekali antrian dan ratusan orang atau bahkan lebih ya mengaku sebagai anaknya si James ya. Jadi ya wajar aja kalau si James belum percaya ya. Walaupun memang sebenarnya Cindy itu adalah anak kandungnya si James. Oke, kita lanjut lagi.
Kalian berdua bertugas di wilayah selatan, kalian di wilayah utara. Jangan lupa cari di kutub juga. Harus temukan. Dari kutub juga. Iya. Kutub utara, kutub selatan yang ada beruang nanti. Cukup, baik. Pergilah. Sebenarnya cucunya kirim ke seluruh penjuru dunia untuk menemukan cucunya yang tercinta. Aduh, apa tuh? Cucunya sudah ketemu. Oh, cucunya sudah ketemu. Sudah ketemu. Benar. Namanya Cindy. Dia datang mencari kita. Segera tugaskan semua pengawal dan harus menemukan Cindy. Ayo cepat. Jemput cucuku pulang. Ya, baik. Memang benar. Meski menemui ayah kandung, dia juga tidak akan mengakuiku. Gimana pun caranya, aku harus berusaha bertahan hidup. Aduh, jangan punya rumah sini dia udah diusir sama si Herman Dahlia itu ya. Kehujanan malam-malam, gak punya rumah. Siapa nih, ada mobil mewah datang bawa payung ya. Dan ternyata ini adalah ayahnya, yaitu si James Bond. Aku antar kamu pulang. Oh, udah pulang katanya. Aku tidak punya rumah. Kamu pasti punya ayah, kan? Dia mengusirku setengah jam yang lalu. Dia bilang aku setengah jam yang lalu diusir oleh ayahnya. Dia bilang aku sudah sembarangan mengenal ayah. Kamu ambil uang ini. Jangan suka menipu lagi. Dibilang menipu, dikasih uang katanya ini ambil uangnya, jangan suka menipu lagi. Dibilang menipu. Kalau enggak, kamu benar-benar jadi anak yang gak dididik ayah. Oh, lempar tuh uangnya. Kalau begitu anggap saja aku tidak punya ayah. Marah. Datang lagi mobil nih, kakeknya jangan banyak mobil. Ya, benar sekali ini kakeknya ada 3. Dasar binatang aja. Saya si James Bond dipukul sama ayahnya. Binatang kamu. James, kamu bahkan tidak akui putri kandung sendiri. Oke, episode selanjutnya di mana nih, departemen rawat jalan. Seperti di rumah sakit ini ya. Sekali lagi setiap pergantian episode saya akan mengulas dan mengomentari ya. Karena ini untuk mematuhi peraturan dari pihak YouTube ya. Karena itu kalian yang tidak suka dengan komentar saya, yang tidak penting bagi kalian dan penting bagi saya, silakan dilompat saja ke episode berikutnya ya. Oke, nah udah kita lanjut nih, departemen rawat jalan. Ini kakekmu, ini kakek Benson, ini kakek Bima. Kakeknya banyak, ada 3. Iya, lanjut. Mungkin kakek yang pertama kakek kandungnya, ini kakek dari pamannya, mungkin ya paman ayahnya, yang ini juga paman ayahnya ya. Tapi dia tetap memanggilnya kakek ya. Hasil tesnya belum keluar. Mengakuinya sekarang, apa nggak terlalu cepat? Pak James, hasilnya sudah keluar. Ini mana mungkin? Aduh, pasti hasil tesnya bermasalah. Masalah apa? Kamu sendiri punya anak di luar sana, malah tidak mau tanggung jawab. Dasar ayam brengsek. Pak James, kami sudah mengulang 5 kali. Semua hasilnya menunjukkan Nona Cindy memang putri kandung Anda. Ya, hasil tes sudah keluar, bahkan sudah ada 5 kali melakukan pemeriksaan. Ya, dicek di laboratorium ya untuk mengetahui apakah Cindy ini memang anak kandung dari Pak James Bond atau bukan, dan ternyata memang benar sekali bahwa Cindy adalah anak kandung dari si James ini. Namun sepertinya si James ini masih belum menerima ya.
karena apa namanya raut wajahnya belum kelihatan senang gitu mendengar kabar hasil dari tes DNA tersebut ya. Oke, kita lanjut lagi. Kedepannya jangan suka menipu lagi. Kalau enggak, kamu akan benar-benar jadi anak yang enggak dididik ayah. Kalau begitu anggap saja aku nggak punya ayah. Pak James, sekarang Anda sudah percaya? Kalau kamu putri kandungku, kedepannya aku akan merawatmu. Rawat apa? Kamu harus memanjakannya. Kamu tahu betapa menderitanya Cindy di luar sana. Kuberitahu kamu, mulai sekarang pastikan Cindy selalu ada di sisimu. Jangan biarkan dia menderita. Benar. Anak ini kelihatannya sangat waspada. Sekarang yang paling penting harus biarkan dia membangun hubungan dengan James dulu. Cindy, kami pulang dulu. Nanti baru kami berkunjung lagi. Anak ini patuh sekali. Kopinya habis. Akan segera pulang menghitung harta. Akan kuberikan Buset, pulang main harta. pakai Benson juga. Kalau begitu kami pulang dulu. Nanti kita ketemu lagi. Tenang saja Pak James, aku sudah 17 tahun. Biayai aku 1 tahun saja. Tunggu aku kuliah, biaya sekolah dan lainnya akan kukembalikan. Sifat Nona ini mirip juga dengan Anda. Meski hasil tes DNA sudah menentukan ya bahwa Sisi adalah anak kandungnya si James, namun Sisi ini tetap tidak mau berhutang pada ayahnya. Ya, katanya dia minta 1 tahun saja. Nanti kalau dia sudah punya uang nanti akan dibayar kembali jasa-jasanya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Tapi apa bisa merawat anak perempuan? Memang apa susahnya? Mungkin sama saja dengan memelihara anjing atau kucing. Buset, si James Bond dia bilang ditanya sama si James tidak bisa katanya rawat anak perempuan. Apa bedanya katanya sama rawat anjing atau kucing katanya dia anggapnya binatang kali ya. Aduh, Pak James. Oke, lanjut coy. Selain itu, selidiki riwayat hidupnya. Sekalipun dia berhubungan darah denganku, kalau nggak beres, juga nggak boleh tetap di sisiku. Buset dah, galak benar kalau ada hubungan darah katanya, tapi kalau hidupnya latar belakangnya tidak beres katanya tidak boleh ada di sisinya. Pak James kejam sekali kau sama anak kandung. Oke, itu tadi ya episodenya. Lanjut lagi nanti ya. Namun seperti biasa saya tidak akan pernah bosan setiap ganti episode. Saya akan ngasih tahu kalian bahwa saya harus mengomentari setiap episode yang telah berlalu ya, karena untuk mematuhi peraturan dan kebijakan daripada YouTube. Dan bagi kalian yang tidak suka dengan komentar-komentar saya yang memang tidak penting buat kalian ya, namun sangat penting sekali bagi konten saya. Oleh karena itu silahkan dilompat saja ya, jangan dengarkan suara saya ya, karena suara saya ini terlalu merdu ya, nanti takutnya kalian teringat-ingat dengan suara saya. Nanti yang awalnya nggak suka nanti jadi suka ya. Oke lah. Kita lanjut lagi. Ini villa keluarga Hadi. Oh iya. Aduh, mau pintu aja nggak bisa nih, dasar orang udik ini. Orang udik ini dari penjara ya. Gak pernah naik mobil mewah, mau pintu mobil aja nggak bisa. Udah, lanjut. Oh, dikain sama ayahnya tuh. Itu dong, itu baru yang baik. Terima kasih katanya. Kata ini. Ini rumahnya nih, villa keluarga Hadi. Pelayannya banyak amat. Putri Pak James cantik sekali. Iya dong. Ini Bibi Henny, butuh apapun cari dia saja. Oke. Silahkan. Kamar yang disiapkan untuk Nona ada di lantai atas. Saya bawa Nona lihat dulu. Ayo lihat. Lihat ke atas, lihat kamarnya seperti apa. Kamarnya ternyata banyak sekali boneka-boneka ya. Oke, bagus ini. Servisnya pelayannya bagus ya.
Karena memang ini Waktunya sedikit mepet, hanya sempat persiapkan ini. Perhiasan juga, hanya disiapkan 200 set. Perhiasannya 200 set, coy. Gila orang kaya. James bilang beberapa hari lagi akan beli villa di sebelah. Beli villa buat apa? Jadikan Untuk jadikan ruang pakaian. Khusus ruang pakaian, beli villa. Gila. Oh, dia jadi ingat masa kecilnya yang waktu masih susah ya. Dia nangis tuh. Nona Cindy, Terharu dia nih. kalau nggak suka, kita ganti lagi. Oh, nggak usah. Ini jauh lebih baik dari tempat tinggalku dulu. Ya, Anak ini memang. pasti dulu sangat menderita. Ya, betul. Ayah itu cerdas. Dulu yang menderita, ya, terlantar, ya, kemudian diangkat oleh keluarga dia, ya, kemudian difitnah, masuk ke penjara, setelah keluar dari penjara, kemudian diusir dari rumah, menderita sekali. Nona Cindy, asal ada Tuan, kedepannya Anda nggak akan menderita lagi. Iya, tahu. James itu adalah ayah kandung, Iya, merawatku. iya. Mungkin hanya karena tanggung jawabnya. Aku nggak mau berutang apapun padanya. Boy. Iya, Oh, James. Dulu Nona bersekolah di SMA Lures. SMA lurus SMA lurus sekolahnya ya. Tapi baru saja masuk SMA kelas 1 sudah berhenti sekolah. Baru kelas 1 berhenti sekolah ya, sisi. Mau lanjut sekolah di sana atau pindahkan ke sekolah internasional grup Hadi? Nggak perlu. Iya, langsung kedengeran sama sisi langsung nggak perlu pindahin, katanya dari sekolah yang lain Aku aja. lanjut sekolah seperti biasa saja. Ya, Kenapa berhenti sekolah 3 tahun? tanya itu, kenapa berhenti sekolah lah? Hajar dia, hajar kamu. Berhenti sekolah karena masuk penjara ya, difitnah. Karena kurang sehat. Tapi jawab sama ayahnya karena katanya kurang sehat, padahal begitu ya dia masih menutupi cerita sebenarnya. Mulai sekarang, akan ada sopir khusus yang mengantar dan menjemputmu. Oke, apa ini sekolahannya ya? Lihat itu, mobil mewah edisi terbatas. Ini si Eni pengacara itu yang minah. Ini sampai Charles sudah pengikut Ani dan dia pengikut. Itu kaya, datang sekolah pakai mobil 18 miliar. Mobil harga 18 miliar. Gila, mobilnya mahal ya. Ternyata yang keluar dari mobil mewah itu si Cindy. Mereka kaget tuh, mereka kaget. Ternyata yang keluar dari mobil mewah adalah si Cindy. Oke, lanjut lagi ya. Episode selanjutnya muter-muter lagi ya. Lemot. Nah, oke. Cindy, kenapa dia? Hei, Kak, Cindy ini bukankah sudah diusir Paman Herman dari keluarga Daria? Memang. Apa masih bisa pakai mobil semewah ini? Ya bisa dong, kan dia punya hanya orang kaya. Gimana sih? Tahu ya, kalau saya udah tahu ceritanya sampai tamat juga udah tahu. Mungkin saja dia punya ayah angkat di luar sana. Ayah angkat di luar sana. Ih, masih berani kamu kembali ke sekolah? Jangan salahkan aku bertindak keras. Oke, masuk nih kelas. Wah, tahanan ini ternyata sudah kembali ya. Apa kamu tuli? Katanya, kamu di dalam penjara diperlakukan seperti anjing. Ayo sini. Cepat bersihkan sepatuku. Bagus gitu. Kurang aja sudah ngeledek ya. Disuruh bersihin sepatunya lagi ya. Bagus kayak gitu. Dicedotin aja palanya tuh. Bagusnya jangan meja, tembok aja tuh. Pecah palanya tuh. Cindy ini di penjara 3 tahun, langsung berubah drastis. Dulu dia selalu Iya nurut dong. pada Charles dan Annie. Sekarang bahkan berani memukul Charles. Aku hajar kamu. Ditendang, dihajar, tapi malah ditangkis, ditendang balik, akhirnya jatuh si Charles. Mau diarak kau Charles. Kalau nggak pandai ngomong, biar ku ajari. Dasar pengecut. Kamu nggak apa-apa? Kakak, aku tahu kamu di penjara 3 tahun dan diusir dari keluarga Daria. Kamu merasa marah, tapi nggak boleh memukul orang juga. Muka kedua. Nggak boleh lakukan hal seperti itu. Memang apa yang kulakukan? Nggak ada. Aku salah ngomong. Muka kedua. Hei Annie,
Jangan bantu dia menutupi apapun lagi. Cindy, kami sudah lihat tadi. Kamu turun dari mobil mewah milik pria tua. Menurutmu, apa kamu di luar sana punya ayah angkat? Aku memang punya seorang ayah angkat. Semuanya sudah dengar kan? Cindy punya ayah angkat di luar sana. Sampai-sampai dia menjual diri. Kurang ajar ya, hanya gara-gara si Cindy keluar dari mobil mewah yang harganya belasan miliar, dibilang menjual diri sama om katanya ya, orang kaya raya. Aduh, ini teman sekolah kayak gini kurang ajar ini. Itu berarti Cindy dibiayai pria tua. Berteman dengan orang seperti itu, aku merasa jijik. Pasti kakak juga terpaksa. Mohon semuanya bantu aku jaga rahasia ini. Eni, kamu terlalu baik. Dia melakukan hal seperti ini. Memang pantas diketahui orang. Kakak, aku tahu kamu terpaksa, tapi kamu Rasa itu ya si berdua tampar itu berajar memang dia tuh so perhatian gitu sama si Cindy, pada sebaliknya dia itu ingin menjatuhkan si Cindy, akhirnya ditampar itu kurang ajar rasanya. Lo nggak pada yang ngomong, diam saja. Ini juga demi kebaikanmu. Kenapa kamu mukul? Iya, hajar lagi. Aku gak hanya memukulnya, aku juga mau memukulmu. Ngapain kalian? Baru di guru nih, Pak Guru. Ada Pak Guru, berarti kita. Ya, tadi si Cindy datang ke sekolah lagi dengan naik mobil mewah seharga 18 miliar, dan si Ani dan teman-temannya juga sangat kaget ya, karena yang keluar dari mobil mewah itu adalah si Cindy ya, yang biasanya mereka bully, mereka suruh yang urus sama mereka gitu kan. Dan akhirnya mereka berantem, bertengkar gelas, kemudian keluarlah Bapak Guru. Oke, kita lanjut lagi. Ngapain kalian? Apa? Cindy tetap nggak bertobat. Dia tadi bahkan memukulku dan Eni. Iya benar, aku saksinya. Cindy, baru kembali ke sekolah sudah pukul orang. Ini yang kamu pelajari di penjara. Pak, aku memang memukul mereka, tapi... Cukup. Pak Guru, ini orang belum selesai mau ngejelasin. Udah itu aja apa namanya. Kamu dengar penjelasan. Lanjut. Besok kita akan adakan pertemuan orang tua murid. Soal kalian Besok rapat orang tua murid, rapat wali murid. yang berkelahi juga akan kulaporkan pada orang tua murid. Kenapa itu berkelahi ya? Sudah mau diadakan pertemuan orang tua murid. Mereka yang nggak punya orang tua. Terus gimana ya? Bukankah dia sudah punya ayah angkat? Menurutku, suruh ayah angkatmu datang. Masih ngeledekin aja dia tuh. Ini udah kembali ke rumah. Sini lagi ya belajar. Sini lagi belajar tapi melamun. Megang pulpen sama buku tapi melamun. Pilihannya cek katanya kata Pak James Bond. Aku bilang, soal ini pilih C. Oh, Aku biasanya sibuk bekerja. Kalau kamu butuh, aku bisa cari guru les untukmu. Mencari les buat Cindy. kenapa kamu pulang? Cindy, kamu putriku. Aku sudah janji akan merawatmu. Iya. Kamu nggak perlu jaga jarak denganku. Iya. James. James, manggilnya masih namanya ya kan? James atau Pak James ya, belum manggil ayah ya. Apa kamu sibuk besok? Sibuk dong pengusaha. Sedikit urusan di perusahaan. Ya, begitulah pengusaha. Besok. Sibuk mau ya. Aku Kayak saya tiap hari nganggur. Nggak lihat ayahmu sudah Terus. lain kali hal yang nggak penting ini jangan aku. Bagi orang seperti James, pertemuan orang tua murid pasti juga hal yang nggak penting. Iya lah bagi pengusaha. Apa? Oke, ini selamat datang para orang tua murid. Tempat meeting atau pertemuan para wali murid ataupun orang tua murid. Iya sih. Apa kabar? Oh ya. Dia tidak bilang betul. Cindy, mana orang tua? Ditanya Pak Guru. Orang tuanya mana sih? Itu si Ani sama orang tuanya ya, sekaligus yang sebelumnya menjadi ayah angkatnya si Cindy ya. Si Herman kurang ajar tuh. Baik. Pak, anakku juga banyak. Ke rumahmu ya. Dasar durhaka. Aku sudah tahu
datang marah-marah. Masalah kemarin berkelahi nggak boleh dimaafkan. Cindy harus dihukum. Herman, kita sudah putus hubungan. Kamu nggak berhak mengaturku. Ya, betul. Pak, Sudah putus hubungan. hubungan orang tua murid hari ini anggap aku nggak punya ayah. Ya. Karena memang ayahnya belum bisa ya, belum bisa. Pak James, kemarin Anda datang. suruh saya selidiki riwayat hidup Nona Cindy. Iya. Sudah saya temukan sebagian. Ada apa? Anda harus persiapkan mental. Asisten si James ada berita baru ya untuk perihal yang sebelumnya disuruh menyelidiki latar belakang si Cindy dan akhirnya sudah menemukan data-datanya ya terkait dengan latar belakangnya si Cindy, dan kemudian asistennya suruh meminta Bapak James untuk melihatnya sendiri secara langsung. Harus persiapkan mental. Siapkan Nona Cindy mental. Terlantar sejak 3 tahun, umur 7 tahun, dan Cindy diadopsi oleh Herman. Awalnya masih baik padanya, tapi setelah Awalnya Herman baik ya sebelum si Anita datang ya. Herman menemukan putri kandungnya, Nona Cindy numpang hidup pada orang lain. Sejak itu juga sering kelaparan, berpakaian gak layak. 2 tahun lalu, Annie memfitnah Nona Cindy mencuri. Setelah diketahui Herman, dia langsung masukkan Nona Cindy Katakan, ke dalam penjara. Ditahan selama 3 tahun. kenapa berhenti sekolah 3 tahun? Karena aku kurang sehat. Selama ini Nona Cindy sangat menderita. Perlakukanlah dia dengan baik. Penjara. Berani-beraninya si Herman ini. Akhirnya udah tahu ceritanya tuh bahwa si Cindy itu umur 3 tahun terlantar, kemudian umur 7 tahun diangkat menjadi anak-angkatnya si Herman, yang sebelumnya si Herman juga ya begitu sayang sama si Cindy ya. Namun setelah si Ani datang yang mengaku sebagai anak kandungnya si Herman, akhirnya si Cindy pun diasingkan ya dengan sering kelaparan, pakaiannya pun tidak layak gitu kan, dan kemudian setelah besar difitnah, mencuri barang-barang si Ani dan dimasukkan ke penjara. Akhirnya orang tuanya marah ya, orang tuanya Bapak siapa namanya tadi? Bapak James Bond. Oh iya, saya lupa kasih tahu kalian. Saya komentar yang penting ini ya adalah untuk mematuhi kebijakan dan peraturan dari pihak YouTube ya. Oleh karena itu, bagi kalian yang tidak suka silakan lompat saja ya, jangan dari ocehan saya ya. Namun ya saya berharap kalian bisa paham dan bisa mengerti ya, karena ini sangat penting buat saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa ini? Ini catatan pengeluaran biaya sehari-hari yang Nona catat. Apa maksudnya? Apa dia berpikir mau membayarku nanti, lalu putus hubungan denganku? Nona bilang dia nggak ingin berutang pada Tuan. Aku sudah 17 tahun. Biayai aku 1 tahun saja. Setelah aku kuliah, biaya sekolah dan lainnya akan kukembalikan. Di mana dia? Kenapa sampai sekarang? Sisi ini mencatat semua pengeluaran dia ya, karena dia berniat nanti setelah selesai kuliah ataupun setelah dia mendapatkan uang sendiri nanti akan dikembalikan atau dibayar ya semua jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan ya. Oke, lanjut. Dia masih belum pulang. Hari ini ada pertemuan orang tua murid di sekolah Nona. Apa Tuan nggak tahu? James, apa kamu sibuk besok? Ada sedikit urusan di perusahaan. Besok aku nggak apa-apa. Pak James, nanti ada rapat internasional. Mundurkan. Nggak ada yang lebih penting dari urusan putriku. Gimana bisa kamu berkata begitu untuk menyakiti ayah? Apalagi keluarga Daria merawatmu bertahun-tahun. Merawat yang kalian maksud adalah memberiku makan makanan sisa yang gak layak makan. Ternyata si Cindy itu waktu masih di keluarga Daria makannya hanya dari makanan sisa ya, kasihan. Dan pakaian yang sama sepanjang tahun. Pakaian yang sama sepanjang tahun, berarti dalam 1 tahun itu cuma 1 pakaian itu aja ya. Sekali mereka dengar itu. Sejak kapan gengsimu tinggi? Uang yang kuberi padamu memang gak banyak, tapi aku juga selalu beri perhatian. Perhatian? Sejak kecil, apa kamu pernah hadiri pertemuan orang tua di sekolahku? Selama ini di keluarga Daria aku berhati-hati, bahkan lebih kasihan dari anjing. Apa ini perhatian yang kamu maksud? Kamu mau berbuat kasih sayang dengan adikmu? Ayah,
Masih muka begitu dua tuh. membenciku. Muka Aku dua nggak nih. seharusnya ditemukan kembali. Annie, dia ini iri padamu. Kamulah putri kandung keluarga Daria. Ngapain sok suci? Semuanya belum tahu kan, Cindy ini gak hanya dipenjara 3 tahun, tapi juga dibiayai sama pria tua di luar sana. Astaga, kenapa bisa begitu? Nyebar isu yang benar itu teman-temannya tuh. Enggak cuma di penjara 3 tahun katanya sekarang dia itu dibiayai sama om orang kaya. Padahal itu kan ayahnya kandungnya wajar lah. Sangat sulit dipercaya. Bukankah dia tahanan, bahkan dibiayai pria? Murid yang gak beres begini, mana bisa dipertahankan sekolah? Harus dikeluarkan. Orang seperti ini bersekolah bersama putriku. Aku gak tenang, harus dikeluarkan. Waduh, ya para wali murid semuanya terhasut oleh omongan teman-temannya si Ani itu. Akhirnya mereka bersuara agar si Cindy dikeluarkan dari sekolah. Ini gara-gara si Cindy, gara-gara si Ani. Semuanya tenang dulu. Tenang dulu. Ada apa nih? Ribut. Ini kepala sekolah SMA Lurus, kepala sekolahnya sudah datang. Jangan-jangan kepala sekolahnya terhasut juga nih sama omongan teman-teman si Ani. Pak Herman, nggak disangka Anda juga hadir di sini. Herman dihormati dan tersebut. Namanya ini. Kami baru saja mengetahui Cindy di sekolah ini ternyata adalah murid gak beres. Kalau sekolah nggak mau mengeluarkan dia, gak akan kubiarkan anakku bersekolah di sini. Murid seperti ini hanya akan merusak reputasi Kalau sekolah. gak dikeluarkan, aku akan pindahkan sekolah anakku juga. Keluarkan dia dari sekolah. Keluarkan dia dari sekolah. Mohon tenang. Hanya saja, Cindy. Nggak perlu pedulikan aku. Cindy ini dulu putri angkatku. Tapi sekarang sudah putus hubungan denganku. Bahkan melakukan hal seperti ini. Kalau pihak sekolah mau menghukumnya, aku nggak keberatan. Cindy bertindak gak pantas. Gak layak menjadi murid di sekolah ini. Pihak sekolah memutuskan tangani dengan serius. Aku nggak bersalah. Kenapa kalian mengeluarkanku? Kamu sudah berbuat salah. Malah melawan orang tua. Pihak sekolah harus menghukummu. Siapa yang mau kalian hukum? Nah, ayah Cindy akhirnya datang juga tuh ya. Setelah si Cindy dikeroyok ya sama teman-temannya si Ani, terus para wali murid dan juga guru dan berikut kepala sekolahnya ya, menekan pihak sekolah untuk mengeluarkan si Cindy. Untungnya bapaknya ayahnya Cindy datang. Kita coba lihat apa tindakan ayahnya, apakah membela si Cindy atau tidak. Oh, bukankah ini James yang sudah susah payah pun nggak bisa kutemui? Apa James? Kenapa Anda tiba-tiba datang? Tentu saja menghadiri pertemuan orang tua. Putri Pak James juga bersekolah di sini. Astaga, ternyata kami satu sekolah dengan putri Pak James. Putri Anda. Cindy, ada pertemuan orang tua. Kenapa nggak beritahu ayah? Ya, lanjut. Ada pertemuan orang tua. Kenapa nggak beritahu ayah? Gak berani. Tadinya tuh mau ngasih tahu kalau ada pertemuan orang tua. Cuman karena sikap Pak James sendiri sama si Cindy, sama si Cindy itu kan kurang begitu. Belum sepenuhnya menerima, jadi takut mengganggu kesibukan Pak James di perusahaan, ya kan? Pak James kan seorang pengusaha ya, jadi tentunya sibuk ya. Si Cindy nggak mau, takut mengganggu Pak James. Oh iya, sekali lagi saya akan terus berulang-ulang ngasih tahu kalian bahwa saya akan mengomentari ataupun mengulas setiap episode yang telah kita lalui ya. Hal ini adalah untuk mematuhi ya
peraturan atau kebijakan-kebijakan dari pihak YouTube. Dan bagi kalian yang suka dengan komentar-komentar saya yang memang tidak penting buat kalian, ya, silakan dilompat saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Cindy adalah putri Pak James. Iya, putri keluarga Hadi yang terkaya di kota Lures. Pada kaget ternyata Cindy ini putri orang terkaya di kota Lures, yaitu Pak James ya. Mana mungkin? Mana mungkin kita nggak percaya. Putri angkatku, dia bertindak nggak patuh, suka berbohong. Mana mungkin dia... Pak Herman, aku harus berterima kasih padamu telah merawat putriku selama ini. Ayah kandung Cindy ternyata adalah Pak James. Kenapa dia beruntung sekali? Pak James, enggak disangka Cindy itu putri Anda. Ini hanya salah paham. Aku hanya ingin tahu kesalahan apa yang dilakukan putriku sampai pihak sekolah mau mengeluarkannya. Ayo. Hah? Giliran Pak James yang nanya, kan yang pernah dijawab tadi pada ngeledekin, pada ngehina, pada ngefitnah ya. Giliran Pak James yang nanya katanya apa kesalahan anak saya sehingga mau dikeluarkan dari sekolah ini gitu. Pada diam termasuk sekolah-sekolahnya juga berani jawab tuh. Oke, kita lanjut lagi. Pak James, ini nggak ada hubungannya dengan kami. Ini Pada cuci tangan. mereka yang bilang Nona pernah di penjara dibiayai pria. Dasar nggak berguna. Maaf Paman James, Kak Charles. Paman James katanya. Paman dari mana nggak ngaku. Si Ani. Aduh, lanjut. Dia bukan sengaja. Ini diam kamu. Apa kamu belum beritahu Paman James soal kamu pernah di penjara? Kamu pernah di penjara? Benar, aku memang pernah di penjara 3 tahun. Paman James juga jangan khawatir. Meski kakak pernah di penjara, tapi dia bertobat selama 3 tahun. Pasti sudah mengubah sifatnya. Hei Herman, sepertinya putrimu ini nggak dididik dengan baik. Aku akan mendidiknya dengan baik. Charlie, Asistennya Charlie namanya itu ya. Hajar gampar aja. Kurang ajar bermuka dua itu. So perhatian, so baik, tapi ternyata Putriku nggak salah, dia pernah di penjara. Kenapa nggak boleh dibilang? maaf, aku memang hanya membela putriku. Putriku nggak boleh dihina siapapun. mantap. Ini baru ayah namanya nih. Hanya bela putrinya nggak boleh dihina oleh siapapun. Bagus sekali. Nah, terharu jadi jatuhkan si Cindy-nya. Akhirnya terharu karena ayahnya begitu apa namanya membela nama dia. Pak Thomas, mereka ini sengaja menghina putriku. Apa pihak sekolah nggak memberiku penjelasan? Kalau begitu menurut Pak James, Cindy, kamu maunya gimana? Cindy, adikmu hanya ceroboh sesaat. Jangan karena kamu benar, kamu nggak maafkan adikmu. Bersalah saja harus bela diri. Kalau aku benar, kenapa harus kemaafan? Kamu mau mengeluarkannya dari sekolah? Sementara nggak dulu. Kalau enggak, beri teguran tertulis saja. Teguran tertulis? Itu akan direkam pada riwayat. Apa kamu mau merusak riwayat adikmu? Ini saja sudah merusak. Jadi waktu kamu memasukkanku ke penjara, kenapa nggak pikir itu akan merusak riwayatku? Ayo, benar. Saya Herman. Aku Lakukan sesuai perintah putriku. baik. Ayah, nggak apa-apa, hanya teguran tertulis saja. Nanti cari alasan untuk hapuskan saja. Jangan sampai menyinggung keluarga Hadi. Cindy, jangan kira kamu punya ayah yang berkuasa. Aku nggak bisa berbuat apa-apa padamu. Cindy, jangan sombong kamu. Pertemuan orang tua hari ini memang untuk mengumumkan nilai ujian. kenapa emangnya? Apa kamu nggak tahu berapa nilaimu? Pak James, mungkin Anda nggak tahu. Dia nggak hanya pernah di penjara. Semua ujiannya juga bernilai 0. Iya, benar itu. Nilai Masih ada mau jokin si Cindy ya. Udah tahu anak kandung orang kaya, masih aja mencari-cari apa namanya mencari cerita gitu ya untuk memojokkan si Cindy ya, agar Pak James tidak suka sama si Cindy. sudah keluar. Nah, nilainya sudah keluar. Coba apa? 0.
Ya, kita lanjut lagi. Nilainya nol semua. Apa nilai sini seburuk itu? Nilainya nol semua katanya sih dia. Memang benar nilainya nol semua. Oh, memang anak yang ditemukan dari luar sama sekali nggak mewariskan kemampuan Pak James. Dulu sudah sering dapat nol. Kedepannya harus belajar lebih giat. Jangan sampai permalukan Paman James. Dia belajar 100 tahun pun tetap dapat nilai 0. Semuanya salahku dulu. Nggak mendidiknya dengan baik. Sampai menyebabkan nilainya... Herman, kamu itu nggak perlu berpura-pura. Ya, munafik. Kamu tahu gimana nilaiku dulu? Orang yang nggak penting masih nggak pantas menghina putriku. Meski dia nggak bisa apa-apa, aku sendiri juga sanggup membiayainya. Cindy, ayo pulang dengan ayah. Punya ayah yang berkuasa memang berbeda, tapi pecundang tetaplah pecundang. Tapi keluarga Hadi, kamu bukan apa-apa. Meski kembali ke keluarga Hadi, kenapa emangnya? Nilai ujianmu semua lebih buruk dari Annie. Apa juara pertama sehebat itu? Tentu saja, Annie selalu dapat juara pertama. Nah, kamu itu jauh berbeda dengannya. Sayangnya, kedepannya dia bukan lagi juara pertama. Dia mau Benar gua. itu. Apa maksudmu? Seperti perkataanku, aku akan mengalahkanmu. Hah, dia sombong sekali. Sombong sekali. Bagus. Dia bilang ujian selanjutnya akan mengalahkan Annie. Iyalah. Cindy, aku juga ingin lihat gimana caramu mengalahkanku. Kenapa kamu datang hari ini? Ya, mobil. Aku Tadi Cindy masih diejek-ejekan nilainya. Nilai ujiannya itu nol semua. Tapi kata Cindy nanti di ujian depan tidak akan lagi peringkat ke-1 mau diambil sama Cindy. Cindy mau membuktikan bahwa Cindy bisa menjadi juara pertama, peringkat kelas pertama ya. Oke, lanjut. pertemuan orang tua. Kenapa aku nggak boleh datang? Soal kamu pernah di penjara. Kenapa nggak beritahu aku? Kalau kamu mempermasalahkannya, boleh putus hubungan. Dari awal kamu memang mau putus hubungan denganku. Oh James, kamu melanggar privasiku. Kalau nggak kulihat, gimana aku tahu kamu bercanda putus hubungan denganku, Cindy? Aku berbeda dengan Herman. Kalau aku bilang aku akan dapat juara pertama, apa kamu percaya? Aku sudah. Aku percaya. Pak James, Nona Cindy sudah sampai. Aku pergi belajar dulu. Sepertinya Nona Cindy nggak dekat dengan Anda. Pernah merawat anak perempuan? Enggak. Tapi bukannya Anda bilang itu sama saja dengan memelihara anjing dan kuda. Dibalikin omongan dia sama asistennya tuh. Itu kan omongan si James ya. Apa nih? Tunjukkan kemampuan apa nih? Kemampuanmu agar dia butuh kamu. Oh, dia lagi belajar nih. Si James ini belajar untuk mendapatkan perhatian dari anaknya si Cindy ya. Belajar dari internet. Karena dia akan berusaha mungkin ngurusin. Kalau memang ada yang nggak bisa, Nggak perlu. Tuh. Aku bisa sendiri. Nawarin bantuan ceritanya tapi nggak mau si Cindy-nya ditolak. Meski di penjara 3 tahun, tapi materi SMA sudah kupahami dari awal. Hanya butuh pengulangan saja. Wih, kakeknya datang nih ya. Kakek yang sangat memanjakan si Cindy. James, James. bukankah aku suruh kamu rawat cucuku? Kenapa kamu membiarkannya belajar begitu keras? Iya, sudah dirawat kok malah menyuruhnya belajar. ayah, Cindy sedang persiapan ujian. Persiapan ujian kenapa sambil duduk? Mana kalau sampai cedera pinggang? Buset lebay kakeknya ini. Duduk aja katanya takut cedera pinggang. Angkat kasur Nona keluar, cepat. Katanya kasih ke sini katanya sambil tiduran. Begitu lama, itu nggak baik bagi mata. Jangan baca terlalu lama katanya baik buat mata ya kakek. Kakek, aku baru belajar 3 menit. Sini baru belajar 3 menit ya dibilang sama kakeknya terlalu lama 3 menit itu. Apa? Sudah belajar 3 menit? Kau sampai merusak mata bagaimana? Ayo sini, kakek sudah buat teh herbal. Cepat diminum ya. Sini, kakek Bima pijetin ya. Makan buah dulu. Begitu dimanja ya Kakek beritahu kamu, sama soal kakek yang kakeknya. penting usaha. Jangan sampai tertekan. Kakek punya Ya
yang penting usaha, yang penting belajar, gak usah sampai tertekan, katanya yang penting kan ya ada usaha dan usah belajar gitu ya. Mengenai hasil ya itu urusan nanti. Ratusan villa Ratusan villa, ribuan lapangan golf. golf untuk kamu waris. Mau diwariskan kepada sini ratusan apa tadi itu? Ratusan villa dan ribuan lapangan golf diwariskan kepada Sidi. Kayaknya begitu sayang sama Sidi ya, sangat memanjakan Sidi karena memang Sidi ini sangat dinanti ya oleh keluarga Hadi karena selama 3.000 tahun katanya keluarga Hadi yang mempunyai keturunan laki-laki ya, dan ini adalah generasi ke-99 yaitu mempunyai cucu perempuan, makanya dimanja luar biasa ya. Aku punya 30.000 hektar 30.000 hektar lahan pedesaan. Kalau nanti dijual, lumayan juga. Saham dan uang kakek Bima akan kakek serahkan Pak. Kakek Bima juga tuh sahamnya mau diserahkan kepada Sidi. Padamu. Benar. Ini nggak pantas. Apa yang gak pantas? Nanti grup Hadi ayahmu juga akan jadi milik. Nanti grup Hadi juga perusahaan grup Hadi juga nanti akan jadi miliknya Sidi ya. Apa James berpikir aku mengincar hartanya? Aku pergi belajar. Apa nih macet? Kenapa ini? Mau ngapain dia? Duh, Apa ini? macet. Apa Cindy nggak mau mewarisi harta keluarga Hadi? Apa dia merasa terlalu sedikit? Bukan gitu para kakek, dia merasa nggak pantas karena itu terlalu banyak ya hartanya, takutnya dikirain apa namanya merebut harta keluarga Hadi. Dia nggak mau seperti itu, walaupun memang para kakeknya memang tulus ingin memberikan semua harta keluarga Hadi kepada si Sidi. Gimana pun hanya ribuan triliun saja, memang gak apa. Ribuan triliun itu hanya katanya ribuan triliun. Gak bantu Sidi, kurang banyak katanya. Hey James, bisakah kamu berusaha sedikit cari lebih banyak uang? Dasar gak berguna. Pantas saja Cindy belum memanggilmu ayah. Kamu memang nggak pantas. Pak James, ibu kandung Nona juga sudah ditemukan. Nah, berita baru. Nih, berita tentang ibu kandungnya si Sidi sudah ditemukan katanya ya, si asistennya si James tadi membawa berita tentang ibu kandungnya si Sidi. Dia adalah wanita yang berhubungan dengan Anda 18 tahun lalu. Ternyata ibunya si Sidi itu adalah wanita yang pernah berhubungan sama Pak James. Iya, kalau nggak berhubungan mana mungkin ada Sidi. Mana sih? Ternyata dia. Jadi dia Dia sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Gak jadi kumpul dong ya. Ini ayahnya sudah ketemu ya kan. Ibunya yang bisa ketemu karena sudah meninggal ya. Oke, lagi gimana cerita ibunya nih? Saat Nona berumur 3 tahun. Dan sejak itu Nona terlantar. Sulit dibayangkan betapa menderitanya. Ya iyalah, ibunya meninggal gitu kan, umur 3 tahun kemudian terlantar ya kan. Dia selama ini. Jadi Anda harus perlakukan Nona dengan Ya betul asisten, emang kayak gitu harus kasih tahu sama si James tuh ya, biar dia memperlakukan si Sidi sama seperti kakek-kakeknya yang begitu sayang, yang begitu memanjakan si Sidi dengan sangat luar biasa. baik. Kakak sekarang sudah jadi putri keluarga Hadi. Bahkan sekolah beri aku teguran tertulis. Kedepannya nggak tahu mau gimana lagi. Lapor aja sama mamanya. Tenang saja, masih ada Apanya? kakak. Kalau dia berani menindasmu, akan kakak hajar di... Songo memang dia bisa melawan keluarga Hadi. Gimana pun, kita merawatnya belasan tahun. Sekarang sudah punya ayah yang berkuasa, malah langsung menindas Eni. Memang anak durhaka yang gak tahu terima kasih. Gak boleh ngomong begitu. Iya benar Herman. Si Herman kadang ada benernya juga nih. Gak boleh ngomong kayak gitu katanya kan. Ya gimana pun juga James itu yang kandungnya. Meskipun begitu, nggak boleh menindas Eni. Apa kamu nggak tahu siapa putri kandungmu? Ibu, sekarang Cindy pergi ke sekolah pakai mobil mewah 18 miliar. Aku juga mau. Nah, si Ani iri sama Sidi. Si Sidi naik mobil seharga 18 miliar. Si Ani pun iri dan minta sama ibunya agar belikan mobil mewah.
Keuangan perusahaan belakangan ini nggak stabil. Keuangan perusahaannya lagi buruk katanya, lagi gak stabil. Tunda aja dulu katanya. Kita tunda dulu ya. Hanya mobil saja kan? Ini Makanya yang putri bela. kita satu-satunya. Beli saja. Terima kasih, Ibu. Ini flashback waktu si Kamu mau hadiah apa? Cindy Ayo, ulang ulang tahun. tahun untukmu. Ditawarin hadiah ya sama ayah angkatnya, malah apa tuh? Aku mau waktu ayah Waktu ayah 1 hari. mau beli waktunya si Herman ya 1 hari saja agar bisa menemani si Cindy seharian. Dia sampai mau bayar gitu ya, karena saking pengennya teman-teman ini sosok ayah. Untuk temani aku. Kalau sampai Herman tahu soal panti asuhan, harus ambil sebagian uangnya dulu. Panti asuhan apa nih? Asal uangnya tuh, jangan-jangan si Ani ini bukan anak kandung si Herman, jangan-jangan ya. Dia sepertinya dia dari panti asuhan, ya kan? Mengaku anaknya si Herman, dan bukan gitu kan. Dia hanya ingin mengambil harta si Herman juga, kasih ke si Herman nih. Nanti ya dia ditipu. Oh, dia nanti juga sama si Ani. Memang si Ani ini kurang ajar ini. Oke, kita lanjut. Namun sebelum lanjut, saya tidak akan bosan-bosan kasih tahu ke kalian semua bahwa yang tidak suka dengan komentar-komentar saya, yang memang tidak penting buat kalian, silakan kalian lompati saja. Namun perlu kalian ketahui bahwa komentar-komentar saya ini adalah bertujuan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan dari para pihak YouTube. Oleh karena itu, saya berharap kalian bisa maklum dan bisa mengerti dengan posisi saya ya. Oke, lanjut lagi ya, walaupun ya komentar-komentar saya ini sangat kali ya, saya tahu itu pasti kalian merasa terganggu. Oleh karena itu ya, seperti yang saya bilang tadi, silakan dilompati aja, di skip saja, gak usah dengerin suara saya. Oke, lanjut. Dasar kampungan, di penjara 3 tahun, mungkin soal saja juga nggak ngerti. Cindy, ada apa? Selama ujian nggak boleh kemana-mana. Aku mau kumpulkan. Ini mana Baru mungkin? setengah jam dia sudah mau. Si keren, dia mau izin keluar ya. Ternyata si Cindy sudah menyelesaikan tugas-tugas ujian hanya dalam waktu setengah jam. Dia sudah mengumpulkan soal jawaban-jawaban daripada ujian tersebut. Luar biasa, cerdas si Cindy. Kumpulkan. Kertasnya pasti masih kosong. Jaga ketenangan. Setengah jam berkelar nih soal. Mantap. Apa kalian tahu soal pertemuan orang tua kemarin? Cindy juara terakhir di sekolah katanya mau kalahkan ini. Pelankan suaramu. Cindy itu sekarang bukan Masalah juara. gosip aja, gosip Cindy. Ayah, Ibu, hari ini hanya pengumuman nilai. Kalian nggak perlu ikut ke sini. Putriku meraih juara pertama di sekolah. Tentu saja harus datang. Benar itu, nggak seperti orang lain yang hanya bisa membual saja. Kakak, jangan salah paham. Bukan itu maksudnya. Bagus juga kalau kalian datang. Sekeluarga dipermalukan bersama-sama. Mau membual juga harus tahu batas. Dulu kamu pelajaran apa nggak dapat 0? Tunggu Dulu gak dapat nonton si Cindy. nanti nilainya diumumkan. Jangan bilang kamu anggota keluarga Daria. Herman, Ingat tuh Herman ya. Karena nanti kalau setelah pengumuman nilainya diumumin gitu, jangan ngaku keluarga dari dia katanya. kamu lupa ya? Aku bukan anggota keluarga Daria lagi. Ayah, Iya lah, orang udah Keluarga putus hubungan. Hadi. Pastinya akan meremehkan semua orang. Keluarga Daria memang gak sehebat keluarga Hadi, tapi sudah merawatmu bertahun-tahun. Kamu jangan lupa Budi. Budi ada dok. Benar itu. Marah-marah air sisi besar. Jangan sampai lupa. Cerita kalau begitu buat karanganmu jadi nyata. Tuman, rasain loh si Ani gambar sama si Satu enggak? Cindy. Hari ini mendidikku dengan benar. Sherman mau nampar si Cindy, tapi ada sosok yang mendatang ya, yang membela si Cindy. Siapakah dia? Dan ternyata dia adalah si James Bond.
ayah kandungnya si Cindy ya, nggak perlu apa itu. Tak perlu dididik olehmu. Ya betul. Orang punya ayah. Coba kulihat, siapa yang berani menindas Kakeknya juga datang. Tiga kakeknya datang membela si Cindy. Luar biasa nih. James, Cindy yang duluan memukul, makanya aku yang bagus. Cucuku, mau pukul siapa? Ya tinggal pukul saja. Kata kakeknya mau bersahabat boleh katanya. Tanganmu udah sakit kan? Oh, dia sudah sama kakeknya. benar-benar memanjakannya? Ya. Apa saja berani memukul Annie. Kalau dia ayahku, aku juga berani sesukanya. Para orang Kepala sekolahnya ini kayaknya mau ngumumin hasil ujian ini. Pak Coba murid dipersilakan duduk. Ya, Duduk segera diumumkan. Cindy, ku biarkan kamu sombong sebentar. Nanti ada saatnya ku masih pede ya. Ayo. Tahu bakal kalah dia sama Cindy. Ada apa? Tadi Aini duluan yang menyinggungku. Ya. Aku memukulnya. Aku datang untuk membelamu, bukan untuk menegakkan keadilan. Kamu bisa melakukan apapun, tak perlu jelaskan. Mantap, mantap punya ya gini. Bukan untuk menegakkan keadilan katanya. Mau benar mau salah tetap mau bela si Cindy karena dia adalah ayahnya ya. Selanjutnya, aku umumkan nilai berdasarkan nomor murid. Pertama, Annie Daria. Ini. Total nilai 595. Oh, 595 total nilainya. Nilai kali ini lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih tinggi dari sebelumnya. Juara pertama. Kemudian apa juara pertama katanya kayak ibunya. Ada yang bahkan gak memahami soal, masih hanya lerek. kertas kosong. Kusarankan bersembunyi di rumah saja. Sini, jangan takut padanya. Berapapun nilaimu, kami akan tetap senang. Iya. Kamu gak perlu dapat juara pertama. Mari. Kakeknya berapapun nilainya mereka tetap senang, tetap dukung. Kakeknya luar biasa ya. Kal 508, Fanny 548, Rusli, Yuna, Patricia, Sandy, Wilson 475. Selanjutnya adalah Cindy. Nah, Cindy berapa nih? Yang lain yang paling tinggi tadi si Ani ya 595 ya, yang lainnya di bawah Ani 400-an. Ya sekarang mau diumumin nilainya si Cindy ini dapat berapa nih nilainya si Cindy ini? Apakah Cindy mampu melampaui nilainya si Ani? Yang munafik itu ya kita coba saksikan terus. Nilai pelajaran Annie sudah diumumkan. Bisa masuk Universitas Cingura. Kenapa? Kamu sudah merasa malu ya? Nilaiku belum diumumkan pun sudah ada yang ngomong sembarangan. Aku ini turut merasa malu membual di depan semua orang. Sekarang nggak bisa kamu hadapi kan? Ngapain ngomong banyak dengannya? Pak, cepat umumkan nilainya. Pertama diumumkan nilai pelajaran pertama Cindy bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris Cindy berapa nih? Nilai 0. Waduh, Cindy dapat nilai 0 bahasa Inggrisnya. Pasti bakal diajakin lagi nih sama teman-temannya ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke episode selanjutnya ya, nilainya Cindy-nya 0 tuh. Sekali lagi saya nggak akan bosan kasih tahu kalian ya. Bagi yang tidak suka dengan komentar-komentar saya yang memang tidak penting buat kalian ya, silakan dilompati saja ke episode selanjutnya ya. Namun perlu kalian ketahui bahwa yang saya lakukan ya, ataupun komentar-komentar saya ini adalah bertujuan untuk mematuhi dan mematuhi peraturan dan kebijakan dari para pihak YouTube ya. Oleh karena itu saya berharap kalian bisa paham ya, bisa paham dan bisa maklum ya. Tapi terserah dah, mau paham, mau memahami, mau maklum atau tidak, terserah kalian itu ya. Itu bukan urusan saya. Urusan saya itu adalah apa, mengomentari video ini. Mau kalian suka atau tidak suka, saya tetap akan ngoceh-ngoceh di sini. Oke, kita lanjut lagi. Lain 0. Semuanya kamu jawab cepun. Harusnya bisa benar satu soal kan? Kamu ini memang hebat. Kemampuanmu tetap stabil. Tadi begitu sombong. Kupikir kamu sehebat apa? Nggak disangka juara pertama dari belakang. Juara pertama dari belakang, dari bawah 0 nilainya ya. Belum tahu nilai totalnya itu kan baru nilai itu apa namanya bahasa Inggris ya kan, belum pelajaran yang lain. Kita apa namanya simak lagi. mengumpulkannya. Ternyata yang dikumpulkan kertas kosong. Masih ada yang ngajakin. Ini baru umumkan satu pelajaran saja. Masih Ya ada betul, pelajaran lain. Belum betul, diumumkan. betul. Ngapain lagi diumumkan? Jangan tertawai dia. Dia di penjara 3 tahun. Bisa dapat nilai 0. Masih Wajar ngomongin saja. penjara.
Kakeknya bermarah, kurang ajar katanya ya kakeknya. Ya berbeda ya kakek. Juara terakhir berarti masih bisa ditingkatkan lagi. Juara terakhir pun boleh, masih bisa ditingkatkan lagi. Ya kalau juara terakhir tetap mendukung tuh ya, apalagi juara pertama. Hebat kakeknya nih. Dia dapat nilai 0 kan? Bukan nilai sempurna. Kakek Benny, apa Anda itu buta? Siapa yang kamu bilang buta? Kamu seorang gadis gak ada sopan santun. Kenapa emangnya dapat nilai 0? Kenapa emangnya? Benar itu. Cucuku dapat nilai 0, berarti dia jenius. Saking sayangnya sama cucunya, itu kayak kakeknya bilang ya, walaupun nilainya 0, ya itu berarti tandanya si cucunya itu jenius dengan nilai 0-nya gitu ya. Masih jangan jenius sama kakeknya karena memang terlalu sayang sama si Sidi. Lanjut. Cucuku berhasil menghindari semua jawaban benar. Kalau bukan Berhasil menghindari jawaban yang benar. Apa namanya kalau bukan jenius katanya? Ya, jenius apa namanya? Cindy, takut. Kamu hanya perlu nikmati harta kami. Kami nggak perlu pusing soal nilai, mau nol, mau minus katanya. Nggak perlu mikirin itu. Yang perlu dipikirin adalah itu apa namanya? Ngitung harta aja katanya kan. Karena terlalu banyak harta, susah dihitungnya nih. Dia akan membiayaimu. Kakek, sebenarnya aku bisa dapat nilai bagus. Kakek percaya padamu. Kenapa memangnya kalau kaya tetap saja nggak berguna? Jangan ngomong begitu. Kakak sekarang adalah nona keluarga Hadi. Baginya nilai itu nggak penting. Mana mungkin? Pak, Anda jangan terkejut. Murid bodoh yang dapat nilai 0 di semua pelajaran bukan nggak ada. Cindy, selain bahasa Inggris, pelajaran lain semuanya dapat nilai sempurna. Nah lo, ternyata cuma bahasa Inggris doang yang nilainya 0. Ya kan pelajaran yang lainnya semuanya dapat nilai sempurna ya, alias unggul dari semuanya. Kaget semuanya termasuk kakek-kakeknya dan juga ayahnya ya. 600. Oke. Total nilai CD ya dengan bahasa Inggris yang 0 itu tetap masih mendapatkan angka keseluruhan sebanyak 600 ya, masih melampaui nilainya si Ani ya. Yaitu nilainya 595 ya. Oke, kita lanjut lagi. Cindy, selain bahasa Inggris, pelajaran lain semuanya dapat nilai sempurna. Peringkatnya, juara pertama di sekolah. Nah lo, Cindy juara pertama di sekolah. Peringkat pertama di sekolah. Juara. Berkaget tuh, ya kan? Gak mungkin. Pada gak percaya. Wow, luar biasa. Cindy memang hebat sekali. Benar itu, keturunan keluarga Hadi. Nggak ada yang bodoh meraih juara pertama dengan begitu mudah. Cindy itu hebat sekali. Ini nggak mungkin. Mana mungkin ada orang yang dapat nilai sempurna semua pelajaran selain bahasa Inggris? Kalau bukan nggak sempat menghafal kosakata, bahasa Inggris Iya. juga bisa dapat. Iya, karena gak sempet. Jadi ada alasannya kenapa nilai bahasa Inggris ini 0, karena gak sempet menghafal kosakatanya ya. Kalau sempet katanya bahasa Inggris pun bisa dapat nilai yang sempurna katanya. Aduh, gimana kalau nilai bahasa Inggris sempurna ya? Nilai bahasa Inggrisnya 0 aja, total udah 600 ya, bisa 700 ini. Sempurna. Cindy, ada apa ini semua? Aku sudah mengalahkan putri kandungmu. Kamu nggak bisa terima. Masih gak terima si Herman, putri kandungnya si Ani dikalahkan oleh si Sidi yang sebelumnya pernah menjadi anak angkatnya. Kakak, nilaimu meningkat. Aku dan ayah sangat senang. Tapi kamu selalu juara terakhir. Nilai kali ini Menyontek, pasti dia menyontek. Benar. Malah menuduh yang enggak. Nilai jelek diejekin, nilai yang gede paling tinggi dibilang nyontek. Ini namanya iri dengki ya, dengki, iri dengki, iri ya dengan apa namanya kelebihan orang lain. Tuh, katanya soal tambahan terakhir dibuat oleh dosen Universitas Cingura. Selama ini nggak ada yang bisa selesaikan. Kamu mana mungkin bisa selesaikan? Bisa dong, sindikat jenius.
Gak ada yang bisa buat Cindy, ya kan? Saja kamu menyontek, malah gak mau mengaku. Apa dia benar-benar menyontek? Soal matematika kali ini sangat sulit. Pasti Cindy sudah tahu jawabannya. Ada yang datang nih, siapa nih? Siapa ini? Ibu Lina dari Fakultas Teknik Dirgantara, ya. Siapa yang bernama Cindy? Nyari si Didi mau ngapain dari Fakultas Teknik Dirgantara, ya datang ke sekolah SMA nyariin nama si Didi. Siapa yang bernama Cindy? Apa Anda, Ibu Lina dari Fakultas Teknik Dirgantara? Kenapa Anda tiba-tiba datang? Aku datang untuk memberi rekomendasi khusus untuk Cindy. Ternyata orang dari Fakultas Teknik tadi datang ke sekolah SMA untuk memberikan rekomendasi khusus kepada si Cindy, ya. Semacam penghargaan luar biasa dari Fakultas Teknik Dirgantara. Aku Cindy. Cindy, akhirnya aku menemukanmu. Bergabung dengan Fakultas Teknik Dirgantara. Dia gabung ke Fakultas Teknik Dirgantara. Ya. Bu Lina, apa Anda nggak salah orang? Cindy kan pernah dipenjara selama 3 tahun. Apa dia pantas diterima di fakultas? Tentu saja dia pantas, karena dia adalah jenius yang kami cari selama Ternyata selama ini pihak Fakultas Teknik Dirgantara sedang mencari orang jenius yang mencari bakat, dan bakat itu ditemukan di Cindy, ya. ini. 3 tahun lalu, ada seorang jenius menyelesaikan soal matematika yang sangat sulit bagi kami. Jadi sebelumnya 3 tahun yang lalu itu pernah ada orang yang menyelesaikan soal yang sangat sulit bagi Fakultas Teknik tersebut, katanya. Dan kali ini, soal terakhir dalam ujian, cara penyelesaian Cindy persis dengan jenius itu. Cara penyelesaian Cindy, jawaban Cindy itu persis sama, katanya. Dengan cara orang yang jenius 3 tahun yang lalu itu. Jangan orang yang sama, ya, 3 tahun yang lalu itu adalah si Cindy juga yang menyelesaikan persoalan yang rumit menurut Fakultas Teknik Dirgantara. Makanya kami jadi lebih yakin soal identitas Cindy. Jenius apaan? Ini mana mungkin? Cindy, Masih apakah terima, semua ini ya. benar? Cindy, apa kamu bersedia bergabung dengan kami? Aku bersedia. Ya, bersedia bergabung. Aku mau selesaikan pendidikan Iya, bersedia, tapi nanti seluruh SMA, sekarang masih SMA, ya, nanti ke Fakultas Tekniknya di sana nanti dong, tunggu lulus. dulu. Tentu saja nggak masalah. Dan juga, dengar-dengar kamu hidup susah selama ini. Kami putuskan akan membantu seluruh biaya sekolahmu. Kami sediakan 10 miliar. Disediakan 10 miliar dari Fakultas Teknik, ya, untuk membiayai sekolahnya si Cindy. Biar sebagai hadiah bergabung di fakultas. Sebagai hadiah. Cindy dengan mudahnya dapat 10 miliar. Ini jauh lebih senang dari aku dapat 100 triliun. Dapat 10 miliar lebih senang daripada dapat 100 triliun. Yang baik katanya ini. Bu Lina, hadiah ini kami terima. Tapi putriku nggak butuh bantuan kalian. Mohon maaf. Jangan ngomong Setahu gitu dong, teman orang kaya. Ya kan ada orang yang berniat baik, ya kan mau bantu ngasih duit 10 miliar. Harusnya terima aja, atau kalau nolak ya jangan gitulah nolaknya. Masa dia bilang nggak butuh bantuan, itu kan bahasanya kasar. Pak James, dan gitu tuh Pak James bahasanya tuh. Masih lanjut. Buku, Cindy ini diadopsi. Di keluarga, ayah angkatnya juga sangat menderita. Sering kelaparan dan pakaian gak layak. Karena itu, kami putuskan untuk membantunya. Bu Lina, aku perkenalkan diri dulu. Aku adalah ayah kandung Cindy. Namaku James. Dulu, Cindy memang menderita. Tapi sekarang, dia kembali ke keluarga Hadi. Nggak akan kubiarkan dia menderita sedikit pun. Kalau begitu aku sudah tenang. Cindy ini jenius di bidang matematika yang sangat langka. Kalian harus mendukungnya dengan baik. Tentu saja, putri sehebat ini. Aku juga bangga padanya.
Bocah ini merebut perhatian dari kita lagi. Cari perhatian. Cuy. Cindy, kalau begitu, sampai jumpa di fakultas. Oke, sampai jumpa lagi. Nanti setelah lulus SMA ya, berfakultas. Cindy, kamu hebat sekali. Selamat Pak James. Punya putri sehebat ini. Sudah kubilang, keluarga Hadi nggak ada yang bodoh. Pak James beruntung sekali. Menyontek apaan? Sama sekali itu nggak mungkin. Putri Pak James benar-benar jenius yang langka. Tadi aja pada ngeledekin, ya kan? Pada ngejatuhin sih. Sekarang pada muji-muji. Dasar penjilat. Kamu sangat hebat. Fakultas Teknik Dirgantara hanya menerima 5 orang. Kedepannya kamu akan terkenal. Cepat tanda tangan kami dulu. Kalau enggak nanti Minta tanda tangan dia sih. Udah kayak artis tuh ya. Udah ada yang minta tanda tangan. sudah susah. Dasar pengkhianat. Menurutku, keluarga Daria benar-benar buta. Untung saja Cindy bukan anak kandungnya. Benar. Ya, memang buta keluarga Daria tuh. Kalau aku punya putri sehebat ini, aku pasti akan memanjakan dia. Cindy, kalau kamu begitu hebat, kenapa sejak kecil nilai ujianmu selalu 0? Aku hanya Ya, saya nanya tuh. Kalau kamu hebat, kenapa? Tuh, nilai ujianmu selalu 0 katanya. mengharapkan perhatianmu yang gak berharga itu saja. Aku hanya mengharapkan perhatianmu yang gak berharga itu saja. Ayah, aku dapat nilai 100. Apa yang perlu dipamerkan? Nggak lihat adikmu sedang sedih. Cepat pergi. Pantesan si Cindy itu tidak nyala terus ya, karena waktu kecil waktu si Cindy dapat nilai bagus 100 ya. Gak dianggap sama si Herman itu ya, si Herman disayang sama si Ani ya. Gak dianggap katanya apa pamer nilai 100 itu. Iya kan, orang banyak diperhatiin, banyak dimanja gitu, malah gitu. Pantesan aja dia males gitu kan. Akhirnya nilainya selalu 0. Eni, Karena yang cuma juga gitu, walaupun nilainya 100 ya bagus, bisa aja kan, berarti sama si Herman itu. Oke, lanjut. jangan sedih lagi ya. Eni selalu juara pertama di hati ayah. Eni memang paling hebat. Eni memang paling pintar. Setiap ujian, kalau nilaiku bagus, kalian gak akan senang. Ya, betul. Aku dapat hina oleh Henny, baru kalian habis. padaku. Betapa menderitanya dia di keluarga Daria. Iya. Herman, biaya keluarga dari yang merawatku selama ini, ku kembalikan berlipat ganda. Kita gak lagi saling berutang. Tuh, ya. Dibalikin katanya biaya yang pernah dikeluarkan oleh keluarga Daria untuk si Cindy sekarang mau dibalikin, udah dibayar. Sekarang sudah nggak ada lagi hutang budi ataupun hutang materi ya. Dibayar. Cindy, ke depannya, asal ada ayah, lakukan saja apapun yang kamu mau. Kamu Pak Herman, mulai sekarang putriku nggak ada hubungan denganmu lagi. Selain itu, soal kalian menyiksa putriku juga akan aku gugat. Balas kalian berlipat ganda. Ayo pergi. ayo pergi.